Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Hurin Ain dengan NIM 2511102431101. Pada kali ini saya akan membahas tentang ikhtisar atau rangkuman dari 3 buku yang membahas tentang ragam bahasa Indonesia. Buku yang pertama, Sosiolinguistik, yang berjudul Perkenalan Awal. Buku ini membahas tentang antara bahasa dan masyarakat yang disebut dengan sosiolinguistik. Buku ini menjelaskan bahwa bahasa tidak selalu digunakan dengan cara yang sama dalam setiap situasinya. Cara seseorang berbicara dapat berubah tergantung kepada siapa ia berbicara, di mana ia berada, dan tujuan komunikasinya. Di dalam buku ini juga dijelaskan bahwa bahasa itu memiliki variasi atau ragam bahasa. Ragam bahasa itu muncul karena adanya perbedaan situasi sosial, latar belakang penutur, dan konteks komunikasi. Contohnya, ketika berbicara dengan teman sebaya kita, biasanya menggunakan bahasa yang santai. Namun, ketika berbicara dengan guru atau dosen dengan acara resmi, kita menggunakan bahasa yang lebih formal dan sopan. Selain itu, buku ini juga menjelaskan beberapa konsep penting seperti dialek, idiolek, dan sosiolek. Dialek merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Idiolek adalah gaya bahasa yang khas dari setiap individu. Sedangkan sosiolek adalah variasi bahasa yang dipengaruhi oleh status sosial, pendidikan, atau pekerjaan seseorang. Buku ini menjadi salah satu referensi penting dalam kajian sosiolinguistik di Indonesia. Di buku kedua itu ada buku Linguistik Umum dari karya Abdul Khair. Di buku pertama tadi juga sama dari karya Abdul Khair. Kali ini buku ini membahas tentang dasar-dasar ilmu bahasa atau linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari bahasa secara ilmiah dan sistematis. Dalam buku ini dijelaskan beberapa bagian penting dalam struktur bahasa. Pertama ada fonologi, yaitu ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Kedua adalah morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari pembentukan kata. Yang ketiga adalah sintaksis, yaitu ilmu yang mempelajari susunan kalimat. Dan yang terakhir adalah semantik, yaitu ilmu yang mempelajari makna dalam bahasa. Buku ini juga menjelaskan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi manusia. Bahasa digunakan untuk menyampaikan informasi, mengungkapkan perasaan, serta membangun hubungan sosial dengan orang lain. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bahwa bahasa memiliki variasi penggunaan, misalnya bahasa resmi untuk kegiatan formal dan bahasa santai untuk percakapan sehari-hari. Lanjut ke buku yang terakhir, yaitu buku Sosiolinguistik dengan judul Suatu Pengantar. Buku ini juga membahas tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat, namun dengan penjelasan yang lebih luas mengenai variasi bahasa. Dalam buku ini dijelaskan bahwa bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial seperti budaya, lingkungan, pendidikan, dan situasi komunikasi. Karena itu, bahasa yang digunakan seseorang dapat berbeda-beda, tergantung pada konteksnya. Buku ini juga membahas tentang bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku biasanya bisa digunakan dalam situasi resmi, seperti pidato, karya ilmiah, atau dokumen resmi. Sedangkan bahasa tidak baku lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, buku ini juga menjelaskan konsep alih kode dan campur kode. Alih kode terjadi ketika seseorang berpindah dari satu bahasa ke bahasa yang lain dalam suatu percakapan. Sedangkan campur kode adalah penggunaan dua bahasa atau lebih secara bersamaan dalam satu kalimat atau percakapan. Fenomena ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika seseorang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing. Kesimpulannya, dari 3 buku itu dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia muncul karena perbedaan situasi komunikasi, latar belakang sosial penutur, serta tujuan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami ragam bahasa agar dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat dan sesuai dengan situasinya. Dengan penggunaan bahasa yang tepat, komunikasi akan menjadi lebih efektif dan mudah dipahami oleh orang lain. Sekian penjelasan mengenai ikhtisar dari 3 buku tentang ragam bahasa Indonesia.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.